Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya Agita Ayudiah Pitaloka dengan NIM 2250768777 akan membahas mengenai panduan observasi profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Panduan observasi adalah buku petunjuk pelaksanaan pengamatan secara langsung. Panduan observasi ini berkaitan dengan profiling peserta didik. Panduan observasi profiling peserta didik dilihat dari aspek yang pertama, perkembangan fisiologis, yang kedua, perkembangan psikologis yang terdiri dari kognitif, sosial, emosi, dan moral, dan yang ketiga, mengenai motivasi, etnik, kultur atau budaya, sosial ekonomi, dan minat. Yang pertama adalah aspek perkembangan fisiologis peserta didik yang dimana pertanyaannya sebagai berikut. Apakah Anda memiliki riwayat penyakit? Apakah Anda dapat mendengar dengan baik? Apakah Anda memiliki gangguan pada mata? Apakah Anda sudah mengalami menstruasi atau mimpi basah? Apakah Anda pernah dirawat di rumah sakit? Dan apakah Anda bersyukur dengan kondisi fisik saat ini? Perkembangan psikologis peserta didik yang pertama dari aspek kognitif. 1. Memiliki kemampuan berpikir kritis. 2. Memiliki kemampuan berhitung dengan baik. 3. Memiliki ingatan materi yang baik. 4. Memiliki kemampuan memecahkan masalah. 5. Mampu bekerja sama saat kegiatan diskusi. 6. Memiliki rasa percaya diri saat mengungkapkan pendapat, tanya jawab, dan menjawab pertanyaan. 7. Mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. 8. Kesulitan pada materi tertentu. 9. Menggunakan bahasa yang baik dan benar saat pelaksanaan pembelajaran. 10. Memiliki kemampuan mengembangkan ide dan kreatif. Lalu pada aspek emosi, yang pertama, bersikap santun pada teman dan guru. 2. Mampu mengendalikan emosi. 3. Meminta maaf saat berbuat salah. 4. Meminta tolong saat ingin meminta sesuatu. 5. Mampu mengungkapkan perasaan dengan baik terhadap teman dan guru. 6. Mampu mengikuti pembelajaran secara kondusif. 7. Memiliki sikap empati terhadap sesama. 8. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar terhadap teman dan guru. Aspek psikososial yang pertama, mampu bersosialisasi dengan teman. 2. Berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. 3. Mampu bekerja sama dengan baik bersama teman. 4. Memiliki perhatian terhadap lingkungan kelas yang bersih dan lingkungan sekolah. 5. Membantu teman saat mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu aspek moral terdiri dari pertama, menaati peraturan yang berlaku di sekolah. 2. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah. 3. Mampu membedakan perilaku yang baik dan salah dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memiliki sikap jujur. Dan 5. Memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab. Pada motivasi belajar peserta didik, indikatornya terdiri dari yang pertama, terlibat aktif saat proses pembelajaran. 2. Semangat saat mengikuti pembelajaran. 3. Disiplin dan tanggung jawab saat mengerjakan tugas. 4. Materi pembelajaran yang disampaikan mudah dipahami dan menarik. Dan 5. Pembelajaran yang dilakukan menyenangkan. Lalu, karakteristik peserta didik dari aspek yang diobservasi yang pertama budaya sekolah, yaitu apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal. Lalu secara umum, apakah profil pelajar Pancasila dihidupkan dalam sekolah? Selanjutnya aspek budaya kelas. Yang pertama, bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas. Yang kedua, bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya,
aspek keterlibatan peserta didik. Yang pertama, apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung? Dalam bentuk apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran? 2. Jika iya, bagaimana guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran? Yang ketiga, jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran? Yang keempat, apakah Anda menangkap antusiasme belajar dari peserta didik? Yang kelima, apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Jelaskan. Selanjutnya, aspek identifikasi kesiapan peserta didik. Yang pertama, apakah di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik, baik secara kondisi maupun secara materi yang akan diajarkan? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam? Yang ketiga, bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran? Lalu, aspek perkembangan emosi. Yang pertama, sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Yang kedua, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Selanjutnya, perkembangan sosial. Yang pertama, secara umum, bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, misalnya peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam belajar, contohnya kerja kelompok dan mengerjakan proyek bersama. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan moral atau spiritual. Apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik? Aspek selanjutnya yaitu etnik. Yang pertama, apakah peserta didik di kelas berasal dari berbagai etnik? Jika iya, bagaimana upaya pendidik mengelola kelas yang multi etnik tersebut? Aspek yang berikutnya yaitu kultural. Yang pertama, apakah peserta didik di kelas berasal dari berbagai kultur atau budaya yang berbeda? Jika iya, bagaimana upaya pendidik mengelola kelas yang multikultural tersebut? Aspek selanjutnya yaitu latar belakang sosial ekonomi. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki hak yang sama dalam mengakses dan memperoleh layanan pendidikan? Yang kedua, apakah perbedaan latar belakang sosial ekonomi peserta didik menjadi kendala dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna? Dan yang terakhir, aspek minat. Yang pertama, apakah peserta didik berusaha mengerjakan dengan baik tugas yang diberikan oleh guru? Yang kedua, apakah peserta didik belajar dengan tekun untuk mendapatkan nilai yang baik? Dan yang ketiga, apakah peserta didik suka membaca buku-buku di perpustakaan pada jam pembelajaran yang kosong? Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.